Di tengah menghangatnya suhu sosial politik nasional, Presiden Jokowi melakukan berbagai konsolidasi bertemu dengan berbagai tokoh dari latar belakang agama, politik, dan sosial untuk meneguhkan kembali kebinekaan dan persatuan Indonesia. Seluruh anak bangsa diminta untuk menanggalkan ego, kepentingan pribadi, serta golongan demi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab itu adalah modal berharga untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan untuk membahas dialog bertema Rawat Keberagaman dan Persatuan, telah hadir di studio bersama kami Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abdul Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga melalui sambungan telepon akan bergabung bersama kami pengamat politik Indonesia M. Kodari dan Zainud Tauhid, Wakil Ketua Umum MUI. Namun sebelum kita mulai dialog ini, pemirsa, kami akan sampaikan informasi berikut ini mengenai Presiden Joko Widodo yang meminta para guru untuk mengajarkan para muridnya mengenai keragaman Indonesia. Keberagaman Indonesia adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dengan baik. Joko Widodo menegaskan Indonesia berbeda dengan negara lain di dunia karena keberagaman yang begitu kompleks. 516 kota dan kabupaten yang kita punyai. Inilah keberagaman yang harus disampaikan kepada anak didik kita. Bahwa kita semua ini adalah saudara. NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah saya minta kepada Bapak Ibu Guru, selalu sampaikan hal ini kepada anak didik kita. Agar kita semuanya bisa satu, bisa rukun di antara saudara-saudara kita. Kita memang berbeda-beda, beda kulit, beda rambut, beda mata. Semuanya memang beda. Presiden meminta para petinggi negara, tokoh masyarakat, partai politik untuk duduk bersama untuk membahas isu-isu yang kini berkembang di masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan agar isu-isu liar yang provokatif tidak berkembang menjadi tindakan anarkis. Di ruangan yang formal, mereka mesti duduk santai, hanya 2 sampai 3 orang dari mewakili dari setiap instansi ataupun pemerintahan ataupun tokoh masyarakat. Mereka duduk santai, nyeletuk. Mungkin ada yang kira-kira bukan yang pada saat pada saat lagi situasi resmi, biasanya kan otak agak-agak lancar tuh kalau lagi santai. Nah, biasanya kayak gitu lebih bagus. Jadi maksudnya duduk bersama ini nggak cuma saat ada kondisi tertentu, tapi bukan. Dibiasakan. Tapi kalau sumpahnya ada kondisi seperti ini, jangan dibuat lagi lebih kayak formal dan sangat kayak ada yang krisis banget gitu loh. Jadi harus memang yang lebih santai. Karena pada saat lebih santai, semua manusia kayaknya, semua orang pasti akan lebih lancar ke otak. Lebih dewasa mungkin ya, lebih legowo gitu kan. Kita pikirin deh masyarakat aja gitu, nggak usah pikirin kepentingan pribadi kalau bisa sih. Masyarakat itu kan senang kalau melihat pemimpinnya damai sebetulnya. Walaupun secara politik mereka susah damai karena masing-masing punya tujuan, punya kepentingan yang berbeda ya. Tapi ketika pimpinan-pimpinan mereka di atas itu terlihat damai, ketemu, ngobrol gitu, masyarakat sudah cukup senang kok. Dan itu sudah menjadi satu hal yang menyejukkan, walaupun mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahan, tapi minimal itu menyejukkan keadaan, meredam emosi masyarakat, menstabilkan kondisi politik yang sekarang tadi mulai bergeser ke unsur sara. Itu bukan lagi pilkada ini bicaranya, tapi sudah ada etnis, ada agama, dan ada perpecahan di bawah. Baik, kita mulai dialog kita dengan Pak Abdul Mukti di studio. Ya, menurut Anda dengan adanya polarisasi yang menguat saat ini, dikhawatirkan muncul bibit-bibit perpecahan. Apa harus kita lakukan sebagai anak bangsa? Ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dari jalur kebijakan, dan yang kedua dari jalur kebudayaan. Apa itu maksudnya kebijakan itu artinya bahwa kita selama ini sudah memiliki perangkat konstitusi yang memang secara tekstual menjamin adanya kebinekaan, baik menyangkut kebinekaan budaya, kebinekaan agama, suku, budaya, dan sebagainya.
Tetapi itu perlu diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung keterlaksanaan dari perangkat-perangkat konstitusional yang sudah kita miliki. Ini jalur yang pertama yang menurut saya sangat penting. Yang kedua adalah lewat jalur kebudayaan, itu jalur sosial yang dikembangkan, bagaimana agar masyarakat ini secara alamiah itu terbiasa dengan kebinekaan dan kemudian bisa menerima kebinekaan sebagai bagian dari kekayaan kita, sebagai bagian dari modal dan juga sebagai bagian dari aset bangsa Indonesia yang memang menjadi kuat, menjadi besar karena keberagaman dan juga karena kebinekaannya. Baik, saya tertarik dengan komentar Anda tadi mengatakan bahwa dari segi kebijakan perlu ditingkatkan, kebijakan-kebijakan lebih pro untuk bisa mengayomi semua keberagaman di negara kita. Apakah berarti kebijakan itu belum terlaksana sampai dengan saat ini? Ya, selama ini kita memiliki pendekatan-pendekatan yang lebih banyak bersifat hard pluralism, ya, memelihara pluralitas dengan berbagai macam perangkat undang-undang, tetapi belum banyak mengembangkan soft pluralism, memelihara pluralitas dengan pendekatan yang lebih berbasis kepada penguatan kebinekaan kita. Misalnya tadi Presiden menyampaikan bagaimana para guru perlu menanamkan kepada murid-muridnya kebinekaan. Itu kan bisa dimulai dari bagaimana kebijakan dalam bidang pendidikan. Misalnya menyangkut inklusivitas institusi pendidikan. Yang kedua mungkin menyangkut, ini sangat teknis ya Mbak, misalnya bagaimana kelas itu dikembangkan sehingga kelas itu mencerminkan kebinekaan Indonesia dari sisi agama, etnis dan budayanya. Bahkan mungkin pada tingkat yang paling kecil, misalnya tempat duduk. Bagaimana anak-anak ini punya pengalaman, misalnya teman sebangkunya adalah mereka yang berbeda agama atau mereka yang berbeda ras atau budayanya. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita sebenarnya punya kebijakan yang entertaining our diversity, menunjukkan kebinekaan kita. Misalnya, selama ini kan mohon maaf ya, masih bersifat seremonial. Ketika ada peringatan hari-hari besar, anak-anak memakai baju daerah misalnya. Kemudian ketika ada festival, dihidangkan makanan berbagai macam daerah. Itu saya kira hal yang baik, bahwa kita punya keanekaragaman budaya. Tapi hal yang lebih penting lagi menurut saya adalah bagaimana juga kita celebrating our diversity. Bagaimana maksudnya? Bagaimana menurut Anda yang kira-kira bisa dilakukan dalam bentuk nyata, celebrating our diversity itu? Ya misalnya kita mencoba membangun kehidupan kewargaan yang inklusif. Misalnya ini, mohon maaf, bagaimana menata pemukiman supaya pemukiman itu tidak menjadi eksklusif hanya kelompok tertentu saja. Harus ada kebijakan pemerintah yang memastikan bahwa dalam pemukiman itu memang masyarakat yang tinggal di dalamnya adalah mereka yang berbeda-beda. Yang kedua, memperkuat forum kewargaan. Mohon maaf, misalnya kita kan punya RT, RW. Ya harusnya itu kan basis kewargaan di mana para warga yang tinggal di daerah itu saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah sekarang RT RW itu lebih banyak berfungsi administratif. Ada perlu apa, mau bikin KTP, minta pengantar RT. Tetapi bagaimana ini menjadi sebuah lembaga di mana warga itu berinteraksi secara alamiah, kemudian saling mengenal satu dengan yang lain, saling mengunjungi satu dengan yang lain. Ini kan menurut saya tidak bisa kalau tidak didukung oleh kebijakan. Karena kalau kemudian itu dibiarkan secara alamiah mengikuti hukum pasar misalnya, maka akan terjadinya adalah eksklusivitas suatu komunitas. Nah, kalau eksklusivitas ini kemudian terus dibiarkan, yang terjadi adalah segregasi sosial. Masyarakat ini bertemu tetapi tidak saling berkomunikasi. Apa yang menyebabkan terjadinya segregasi itu? Sebagian memang karena kesibukan masyarakat ya. Masyarakat ini kan sibuk dengan urusan masing-masing. Tetapi juga sebagiannya memang karena sekarang ini seiring dengan peningkatan ekonomi, orang itu kan semakin ingin punya privacy. Sehingga yang muncul sekarang ini Mbak, itu masyarakat hotel. Masyarakat hotel itu adalah masyarakat yang tinggal di satu tempat, di hotel, tapi mereka ingin punya privacy di kamarnya masing-masing. Ada apa-apa dia minta dilayani, ada kerusakan dia tidak ikut bertanggung jawab, dia hanya menuntut saja. Nah masyarakat hotel ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi. Harus ada rekayasa melalui kebijakan,
bagaimana agar secara alamiah proses ini berjalan, tetapi secara kebijakan memang ada engineering, ada rekayasa dari negara, terutama rekayasa sosial dan rekayasa politik, agar masyarakat itu berinteraksinya itu memang didorong oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal melalui kebijakan-kebijakan dan melalui berbagai macam forum yang memang secara sengaja dilakukan oleh semua level pemerintahan. Karena kita sebenarnya punya misalnya nilai gotong royong untuk juga mewujudkan persatuan Indonesia. Itu semua ada di Pancasila, tapi itu dirasakan saat ini mengalami mungkin goyangan gitu, sehingga akhirnya harus dilakukan konsolidasi politik oleh pemerintah. Nah, kita akan memperbincangkan apakah konsolidasi yang ini sudah dilakukan dengan tepat atau belum. Kami akan kembali sejenak berikut ini, pemirsa. Terima kasih Anda kembali bersama kami dan sudah bergabung bersama kami Bapak Kodari, pengamat politik. Selamat malam Pak Kodari. Selamat malam Mbak Valerina. Baik, Pak Kodari, ini kita kalau mengamati konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi semakin gencar dilaksanakan. Nah, dalam rangka antara lain untuk menurunkan tensi sosial politik di negara kita dan juga untuk mencegah terpecahnya masyarakat kita. Apakah konsolidasi ini menurut Anda sudah mampu untuk mendinginkan suasana? Saya kira sedikit banyak hal itu sudah tercapai ya. Paling tidak elemen-elemen masyarakat terutama dari kelompok muslim yang ya katakanlah merasakan suatu keresahan, merasa sudah didatangi dan sudah didengarkan oleh Presiden. Jadi paling tidak keluhan-keluhan atau kegelisahannya sudah didengarkan oleh Presiden. Dan biasanya kalau sudah diajak ngomong begitu ya kalaupun masalahnya belum selesai, tensinya sudah menurun ya. Saya tidak tahu bagaimana pendapat atau penilaian Pak Abdul Mukti ya sebagai orang yang ya bersama dengan Pak Haidar Nasir selaku Ketua PP Muhammadiyah mendengarkan langsung pembicaraan dan terlibat langsung pembicaraan dengan Presiden. Tetapi buat saya yang berada di luar, kalau mendengarkan pernyataan yang keluar dari pimpinan PP Muhammadiyah, dari PBNU, ya paling tidak kekhawatiran bahwa demonstrasi yang berskala besar lalu kemudian rawan menjadi konflik atau menjadi kerusuhan itu sepertinya kekhawatiran itu sudah diredam. Yang jelas pada hari ini kalau saya lihat ya terakhir tadi ya rencana demo 212 itu misalnya itu pembicaraannya itu Kapolri dimediasi oleh MUI dengan GNPF begitu. Jadi ya kelihatan bahwa sebetulnya yang ngotot demo ini kalau menurut saya ya itu GNPF begitu yang mau ngotot demo gitu. Bukan PP Muhammadiyah atau PBNU. Kalau yang ngotot demo PBNU atau PP Muhammadiyah, apalagi yang mimpin Pak Abdul Mukti itu baru repot itu kalau menurut saya. Baik. Iya. Nah, kalau sekarang orang juga mungkin memperhatikan kenapa baru sekarang dilakukan konsolidasi itu begitu gencarnya. Menurut Anda apa yang menyebabkannya? Ya. Pertama memang kalau kita lihat dari latar belakang presiden ya, memang sebagai presiden yang double minority, artinya dia pertama bukan bagian dari elit politik nasional, lalu kemudian dia bukan pimpinan partai. Jadi agenda presiden ini untuk melakukan konsolidasi itu banyak sekali. Dan konsolidasi yang pertama-tama dia lakukan adalah konsolidasi politik karena semua pembuatan kebijakan itu membutuhkan dukungan-dukungan politik. Nah memang Pilkada DKI ini kemudian menjadi salah satu momentum di mana konsolidasi kemasyarakatan itu kelihatan agak kurang begitu. Ya harus dikatakan di sisi yang lain misalnya ada aktor seperti Pak Ahok yang dengan gayanya yang ceplas-ceplos itu kemudian menimbulkan suatu dinamika sosial keagamaan
yang memunculkan ya fenomena yang kita rasakan, kita lihat dan kita saksikan selama 2 pekan ini begitu. Nah di sisi yang lain kalau mau ditambahkan ya harus dikatakan dari pemerintah juga ya harus punya mekanisme intelijen yang lebih baik ya. Saya kira pemerintah harusnya tidak boleh tidak tahu atau tidak boleh kaget bahwa sentimen atau persoalan yang kemarin muncul itu bisa dirasakan dan menimbulkan skala seperti yang sebesar gerakan 4 atau unjuk rasa 4 November begitu. Jadi saya kira ini pelajaran yang berharga sekali ya bagi pemerintahan Jokowi JK. Baik, tadi kami waktu di awal sempat menyampaikan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa kita seharusnya Indonesia bangga karena kita punya ciri khas yaitu keberagaman yang kompleks. Nah, apakah justru keberagaman kompleks ini bisa menjadi potensi untuk perpecahan di kita? Ya, memang masyarakat yang punya kelompok yang beragam, tingkat kerawanannya itu lebih besar ya untuk mengalami perpecahan-perpecahan. Ya, saya kira studi-studi sosiologi memang sudah menunjukkan kecenderungan itu. Di satu sisi heterogenitas itu adalah suatu kekayaan, tapi di sisi yang lain juga menyimpan suatu persoalan yang harus dikelola dengan baik begitu. Tetapi nah justru pada titik inilah kemudian heterogenitas itu menjadi rawan ketika ada kelompok-kelompok yang katakanlah posisinya itu cenderung agak jauh dari kanan atau dari tengah ya. Jadi kelompok-kelompok yang katakanlah punya garis keras katakanlah begitu. Nah, ini yang menjadi rawan pada titik-titik di mana persoalan yang sensitif itu lahir atau muncul. Saya ingin mengatakan bahwa pada titik inilah sebetulnya kelompok-kelompok yang besar dan moderat seperti Muhammadiyah, seperti PBNU itu harus tampil untuk bisa mengimbangi suara-suara yang keras. Kenapa suara-suara yang keras ini pada momen-momen yang mendesak itu sangat menarik begitu loh untuk bisa diikuti oleh kelompok-kelompok yang katakanlah masyarakat di bawah begitu. Jadi saya kira pelajaran-pelajaran mengenai konflik itu pada dasarnya selalu menyebut dua sebab terjadinya konflik. Pertama itu adalah primordial sentiment ya atau sentimen primordial, dan itu biasanya ada di masyarakat. Yang kedua elite persuasion atau persuasi dari elit. Nah ketika pada momen tertentu primordial sentiment ini kan muncul. Nah kalau ada elite persuasion yang sejalan dengan primordial sentiment itu lahir, itu yang riskan. Jadi apa yang terjadi di Jakarta ini mengingatkan saya kepada buku yang ditulis oleh Jack Snyder ya dari Columbia University. Dia menulis buku judulnya From Voting to Violence gitu. Jadi dari pemilu menuju kekerasan. Nah, ya ini harus kita hindari dan kita harus waspadai. Sebetulnya buku ini dulu pernah diperdebatkan ketika Indonesia memilih pemilihan presiden secara langsung. Pada saat itu ada 2 kubu ya, kubu peneliti yang mengatakan satu, Indonesia siap dan cocok untuk melaksanakan pilpres secara langsung. Ada juga yang menolak karena mengkhawatirkan pembelahan-pembelahan yang ada di masyarakat itu akan mengalami benturan dan mengalami benturan yang keras karena apa? Karena bicara mengenai pemilihan di mana bicara figur langsung begitu. Nah, dalam pilpres kita sebetulnya membuktikan bahwa kekhawatiran voting to violence itu tidak terjadi. Nah, tapi ternyata muncul potensinya itu di pilkada gitu, di pilkada. Dan ini sebetulnya mengherankan karena apa? Buat saya pada dasarnya masyarakat Jakarta itu bukan masyarakat yang sara begitu ya. Ada daerah-daerah yang memang masyarakatnya agak sara karena proses sosiologis yang terjadi. Tapi kok bisa terjadi gitu? Ini yang kita perlu khawatirkan karena ini ibu kota. Ya. Baik, karena Jakarta juga merupakan mungkin miniatur dari Indonesia, karena apapun di Jakarta bisa jadi pelajaran buat daerah lain di Indonesia. Betul sekali. Jadi kalau di sini kacau, ya peluang kacau di daerah juga menjadi lebih besar. Kalau di sini adem, di daerah juga bisa adem. Baik, Pak Kodari tahan dulu, saya akan ke Pak Mukti di studio. Pak Mukti, apakah memang kita terlalu kompleks
Ya memang Indonesia ini kan negara dengan tingkat keberagaman yang luar biasa. Dari sisi etnis saja kita tuh punya lebih dari 100 etnis besar ya, belum termasuk subetnis. Dari sisi bahasa misalnya, kita punya lebih dari 300 bahasa-bahasa daerah, tapi kita punya satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam konteks inilah sebenarnya piranti-piranti kebangsaan kita ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat kita ini bersatu. Tinggal bagaimana ada penguatan-penguatan dari sisi misalnya para pengambil kebijakan. Karena itu maka tadi Mas Kodari menyampaikan tentang pentingnya elite persuasion. Kalau pada level elit ini tidak ada hidden agenda, tidak ada agenda-agenda terselubung, dan tidak elit ini menggunakan massa sebagai cara untuk dia meraih target-target pribadinya atau kelompoknya, saya kira keberagaman ini terawat dengan relatif baik. Dalam pengertian bahwa pengalaman Indonesia ini dibanding negara yang lainnya sebenarnya cukup bagus, kita cukup kondusif. Reaksi-reaksi yang cukup khawatir terhadap munculnya potensi hilangnya keberagaman itu menunjukkan betapa kita tuh sangat mencintai Indonesia ini. Bayangkan kalau misalnya masyarakat sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi, itu lebih berbahaya secara kebangsaan. Tapi karena kita masih peduli kepada Indonesia dan masih merasa bahwa kebinekaan ini adalah bagian dari kekayaan kita yang semuanya harus kita pelihara, maka kemudian orang begitu risau ketika ada gejala yang mengancam hilangnya atau lemahnya kebinekaan. Karena itu maka dalam konteks kita memelihara kebinekaan dan persatuan itu, yang pertama kita bukan saling meniadakan, tetapi memang memelihara eksistensi. Itulah makanya pada konteks agama misalnya, sekarang kan mulai muncul pengakuan terhadap indigenous religion atau agama-agama yang dimiliki oleh masyarakat adat. Sebelumnya kan ini nyaris dihilangkan karena yang dipelihara hanya agama-agama besar misalnya. Yang 5 agama. Sekarang ada pengakuan itu. Kemudian yang kedua misalnya menyangkut kesenian daerah. Sekarang kan juga sudah mulai secara sangat sistematis dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah supaya tradisi-tradisi mulia yang kita miliki ini tidak hilang seiring dengan misalnya munculnya gejala globalisasi, kemudian juga nasionalisasi dan sebagainya. Sehingga menjadi Indonesia adalah menjadi orang yang menerima perbedaan-perbedaan itu dan dengan tidak canggung kita itu menghormati yang lain, tetapi juga tidak meninggalkan identitas kita. Sehingga saya beberapa kali mengatakan bahwa persatuan itu bukan penyeragaman. Unity is not uniformity. Ini penting. Apalagi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar kita menyebutkan bahwa kebudayaan nasional Indonesia itu adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Sehingga pada konteks ini menurut saya bagaimana sekali lagi perlu ada social engineering dan political engineering dari pengambil kebijakan untuk masyarakat ini semaksimal mungkin berinteraksi di antara sesamanya. Jadi tidak dibiarkan berjalan begitu saja. Tidak dibiarkan berjalan begitu saja. Misalnya begini, orang naik mobil pribadi dengan naik angkutan umum, itu kira-kira perilaku sosialnya akan lebih baik mana menyangkut keberagaman. Kalau orang selalu naik mobil pribadi, mesti dia akan selalu mementingkan dirinya sendiri. Dia bisa membunyikan musik semaunya dan sebagainya, duduk semaunya dan sebagainya. Tapi begitu dia di angkutan umum, dia harus menghormati ada orang di sebelahnya. Dia harus menghormati bahwa perilakunya itu jangan sampai mengganggu yang lainnya. Sehingga hal seperti ini kan harus dibuat, Mbak. Harus dibuat kebijakan itu, tidak bisa kemudian dibiarkan alamiah. Yang alamiah ini potensi kita miliki, tapi yang alamiah ini bisa menjadi kuat kalau ada kebijakan. Ya, terjadi nanti kita juga harus buat aturan tidak memberdayakan sentimen primordial tadi untuk pada saat proses politik. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, pemirsa tetap bersama kami. Pemirsa, kini kami telah terhubung dengan Bapak Zainud Tauhid, Wakil Ketua Umum MUI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Zainud Tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Mbak Valerina. Baik, waalaikumsalam Pak Zainud Tauhid. Ini kalau kita bicara mengenai perbedaan, keberagaman, apakah menurut Anda dari MUI sudah merasakan adanya kebijakan pemerintah yang mengayomi seluruh perbedaan di negara kita?
Ya, sebelum saya menjawab, sebenarnya saya ingin menginformasikan bahwa MUI pada tanggal 23 sampai tanggal 25 kemarin itu telah melaksanakan sebuah event nasional yang namanya Rapat Kerja Nasional, dan ada beberapa poin yang diputuskan. Salah satunya adalah menegaskan kembali komitmen kebangsaan dan kenegaraan selama Indonesia. Yang poin-poinnya itu di dalamnya MUI menegaskan kembali bahwa esensi negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak lepas dari perjuangan ulama, umat Islam, dan seluruh komponen bangsa. Dengan orientasi dan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan final ya, dan mengikat. Kemudian MUI juga menegaskan kembali bahwa umat Islam sebagai bagian terbesar bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memelihara keutuhan NKRI dan menjaga kebinekaan dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari luar maupun datang dari dalam. Kemudian yang juga kami tegaskan kembali adalah bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, baik suku, ya, ras, budaya maupun agama. Dengan demikian, ya, MUI bahwa umat beragama sebagai sesama bagian warga bangsa terikat oleh komitmen kebangsaan tersebut, ya, untuk hidup berdampingan dengan prinsip kesepakatan atau muahadah dan muasaqah, ya, ada kesepakatan bukan pada posisi yang saling memerangi atau muqatalah atau muharabah, ya. Ini beberapa poin-poin yang kami tegaskan kembali, ya, kepada bangsa Indonesia bahwa MUI memiliki komitmen untuk membangun kebersamaan, ya, kebangsaan, kenegaraan dalam hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika itu. Ya, nah apakah dari MUI juga menilai saat ini kebinekaan itu terancam, Pak? Baik, kami mohon maaf terhubung, kami akan coba hubungkan kembali. Saya ke Pak Mutli terlebih dahulu. Tadi kalau kita bicara tadi kan MUI juga merasa bahwa ini ada peran dari ulama pada saat perwujudan dari NKRI. Jadi sebenarnya kita punya tanggung jawab di sini MUI dalam hal ini untuk menjaga keutuhan negara kita. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya adanya aksi demo baik itu 4 November maupun kemudian yang akan dilaksanakan pada 2 Desember yang akan datang, itu adalah satu hal yang dirasakan sebagai satu ancaman atau itu adalah sebenarnya adalah satu hal yang seharusnya kita terima sebagai... Ya, saya kira berunjuk rasa itu kan biasa-biasa saja ya, karena itu memang hak konstitusional warga negara. Tapi yang penting pada konteks ini adalah kita itu hendaknya saling menghormati. Saling menghormati itu artinya kita sadar bahwa kita ini tidak sendiri. Sehingga untuk merawat kebinekaan dan persatuan itu jangan sampai ada dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Kita harus saling mendukung. Tadi saya mengatakan bahwa kita itu hendaknya saling memperkuat antara satu dengan yang lain gitu. Dalam bahasa di dalam hadis Nabi itu disebutkan bukan termasuk kelompokku kalau kamu itu tidak mencintai yang kecil dan menghormati yang besar. Maka mutual respect ini harus menjadi bagian dari cara kita merawat keberagaman. Kalau satu kelompok merasa dirinya besar kemudian dia menang-menangan, ini kan sebenarnya awal masalahnya kan dari situ. Atau kemudian ada kelompok kecil yang dia kemudian juga tidak mau respect. Pada konteks ini, mutual respect ini bagian pertama dari kita merawat. Pertama kita menghormati perbedaan, yang kedua kita menerima perbedaan. Dalam hal tertentu misalnya Mbak Valerina, kita ini kan tidak bisa memilih orang tua kita, tidak bisa memilih ibu kita. Hal yang kita alami itu adalah kehendak Tuhan. Dalam bahasa Islam disebut sebagai sunnatullah. Nah, kalau orang tidak bisa memilih etnisnya, tidak bisa memilih sukunya, kemudian kita menghina orang hanya karena sukunya berbeda dengan kita, itu kan sama dengan melawan Tuhan. Nah, karena itu kita harus menerima keberadaan orang lain berbeda dengan kita itu. Baik. Nah, yang ketiga itu melayani. Melayani di sini ada dua bagian yang penting. Melayani itu mengandung hal yang berkaitan dengan toleransi. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi. Kita senang kalau kita itu melihat saudara kita itu dapat melaksanakan agamanya dengan tenang.
Dan kita juga senang kalau kita bisa memberikan kesempatan mereka menghagamanya. Sehingga dalam konteks ini menurut saya, toleransi itu tidak cukup. Kita perlu melangkah di atas toleransi. Karena kalau toleransi, maka kemudian ada umat beragama yang mengalami kesulitan, kita tidak membantu. Tetapi kalau di atas itu, maka kita saling menghormati dan saling melayani. Bagaimana supaya semua orang itu dapat merasa nyaman dengan keyakinannya, merasa nyaman dengan identitas budayanya, dan tidak perlu merasa bahwa dia menjadi mayoritas atau minoritas. Karena pada dasarnya menurut saya, agama itu tidak bisa dikuantifikasi. Budaya juga tidak bisa dikuantifikasi. Karena itu maka sekali lagi, semangat kita membangun persatuan itu tidak dengan meniadakan identitas-identitas yang berkembang dan identitas yang dimiliki baik oleh perseorangan maupun kelompok, karena keindonesiaan itu dibentuk oleh keberagaman yang kita miliki. Nah, ini kaitannya dengan adanya proses politik di negara kita. Pak Kodari, tanggapan Anda mengenai adanya sentimen primordial, bisakah kita menghilangkan itu pada saat proses politik ini? Karena seperti kita melihat itu justru muncul dan mungkin bahkan tadi kita sempat membincangkan digunakan oleh tokoh-tokoh tertentu pada saat proses politik di negara kita. Ya, nggak bisa dihilangkan ya, karena seperti dibilang oleh Pak Mukti tadi, ini sunatullah, ini sudah terberi. Nah, memang pada titik ini, halo? Ya, silakan Pak. Kita punya satu PR lagi ya. Jadi bagaimana mengelola keragaman itu bukan cuma persoalan kultural, tapi juga persoalan sosial ekonomi. Nah, penataan sosial ekonomi itu menjadi penting agar tidak ada kelompok-kelompok yang merasa ditinggalkan atau merasa menjadi korban dari sebuah proses-proses sosial ekonomi. Dan itu penting untuk negara seperti Indonesia ini yang katakanlah pernah mengalami satu periode penjajahan atau suatu periode di mana akses-akses ekonomi itu kemudian menjadi privilege segmen-segmen masyarakat tertentu begitu. Jadi saya kira ini persoalan menata masyarakat yang majemuk juga sebetulnya adalah persoalan sosial ekonomi. Jadi perlu dibuat sebuah program pembangunan yang memfasilitasi semua, terutama kelompok-kelompok yang selama ini ya boleh dibilang tertinggal ya. Apalagi kalau kelompok itu secara angka itu dia mayoritas, tapi secara ekonomi misalnya dia menjadi minoritas, itu akan menimbulkan keresahan sosial. Nah itu satu. Yang kedua, ada peneliti namanya Ashutosh Varshney. Ya. Dia itu kalau dari backgroundnya keturunan India, dia dari Amerika. Dia meneliti di India dua wilayah yang secara sosiologi itu kurang lebih mirip ya atau serupa. Tapi satu relatif aman damai, yang satunya lagi itu banyak sekali terjadi konflik komunal. Apa yang membedakan dua wilayah yang secara sosiologi ini mirip? Ternyata di daerah yang konflik komunalnya jarang itu memiliki apa yang disebut sebagai social capital yang tinggi. Ya, jadi masyarakatnya itu berorganisasi, saling berinteraksi, ya. Mulai dari yang sederhana seperti kata Pak Mukti tadi ya, interaksi di di transportasi umum, sampai yang lebih fundamental, misalnya kegiatan-kegiatan gotong royong atau kegiatan sosial yang dikerjakan secara bersama-sama. Nah, kalau bicara social capital ini, ketika ada gejala-gejala masalah di lapangan, itu yang namanya pimpinan dan masyarakatnya itu tidak cepat mengambil kesimpulan begitu, tidak cepat emosi, tidak jump to conclusion. Mereka klarifikasi dulu ya, tabayun lah kira-kira begitu. Sebetulnya masalahnya apa gitu. Jadi ada upaya untuk menahan diri. Nah, ketika sudah terjadi klarifikasi, biasanya persoalan itu bisa cepat diselesaikan. Nah, hemat saya soal menata sosial ekonomi itu porsi dari pemerintah.
Dan adapun soal membangun social trust atau social capital ini, inilah wilayahnya para pimpinan, para elit seperti Pak Zaitun, seperti Pak Abdul Mukti, dan para pimpinan keagamaan yang lain begitu. Jangan sampai elit politik ini justru bukannya memupuk atau membangun social capital, tapi malah menggerus, malah menghabiskan. itu ironi terbesarnya gitu. Itu yang saya sebut sebagai elit persuasion tadi itu. Baik, terima kasih Pak Kodari sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Baik, kita masih lanjut dengan Pak Zainud Tauhid. Apakah sudah tergabung bersama kami? Boleh. Ya, baik. Pak Zainud Tauhid, ini kalau kita bicara apa harus yang dilakukan oleh para ulama dalam hal ini? Misalnya, kan tadi kita bicara oleh Pak Kodari, ada namanya yang social capital yang harus dibangun oleh tokoh-tokoh masyarakat. Dari MUI sendiri bagaimana memandangnya? Ya, saya kira memang perlu dia bangun komunikasi yang efektif ya di antara para pimpinan-pimpinan dan tokoh elit politik kita, ya agar tidak tersekat-sekat, biar komunikasi. Ketika komunikasi itu terbangun dengan baik, saya kira kesalahpahaman, kemudian hal-hal yang barangkali yang mengandung syahwat sangka itu bisa kita hindari. Selama ini kan seakan-akan komunikasi politik di antara elit politik kita ini kan masih ada sekat-sekat ya, yang tidak terbangun secara baik begitu. Ya. Baik, iya. Terima kasih Pak Zainud Tauhid sudah bergabung bersama kami malam hari. Termasuk juga saya kira di antara tokoh-tokoh agama tentunya ya. Tokoh-tokoh agama juga sangat penting membawa peran yang cukup signifikan dalam hal ini. Terima kasih Mbak Balik. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik Pak, sebelum kita tutup, kalau kita lihat dari dialog kita malam hari ini, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh para tokoh ulama, kemudian pimpinan-pimpinan elit politik saat ini dalam rangka untuk menjaga NKRI? Ya, yang pertama tadi saya kira disampaikan oleh Pak Zainud Tauhid maupun oleh Mas Kodari bahwa komunikasi yang intensif ini harus lebih sering dilakukan. Ada usaha misalnya membentuk forum rembuk nasional tadi dalam... ya, saya kira itu salah satunya ya, tetapi jangan lupa bahwa kita sudah terlalu banyak punya forum seperti itu. Cuma forum ini kan berada pada level elit. Sekali lagi itu hanya di elit yang dibutuhkan kita perlu berada pada level elit. Nah, gitu. Itu justru bagaimana caranya itu? Nah, itu tadi yang saya sebut. Pada level mikro kita perlu membangun namanya kedekatan personal ya, personal proximity di antara warga bangsa ini. Kemudian yang kedua, budaya kewargaan kita. Ini juga penting, kewarganegaraan itu iya, tapi kewargaan itu juga sangat lebih penting. Gotong royong itu kan soal kewargaan, Mbak Valerina. Rasa di mana kita ini menikmati udara yang sama, menikmati air yang sama, kemudian menikmati kampung yang sama. Ini kan perlu kita bangun. Sehingga sekarang ini sekali lagi kita harus mulai mengikis tadi yang saya sebut dengan masyarakat hotel itu. Kalau ada jembatan rusak, itu bukannya kita langsung apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, tapi kemudian ini kenapa sih pemerintah membiarkan ini tidak terjadi? Dewanya kemana dan sebagainya? Menuntut saja. Atau kadang-kadang kalau membangun kemudian, wah ini yang bangun ini umat Islam. Kita beri nama jembatan ini Siratal Mustaqim. Tapi yang lainnya mudah menjadi tereksklusi. Nah, ruang publik ini adalah milik kita bersama dan harus kita rawat bersama. Kita ini kan perlu bahwa kita ini bisa nyaman. Kalau kita juga bisa memberikan rasa aman kepada orang lain. Karena itu maka menyambung Mas Kodari tadi, kalau social segregation ini dibiarkan terjadi, gap ini dibiarkan terjadi, saya kira kita tidak bisa membangun rasa aman dengan membangun tembok rumah kita setinggi-tingginya, membayar satpam dan petugas keamanan sebanyak-banyaknya, termasuk mungkin anjing pelacak yang segalak-galaknya. Aman kita sebagai warga masyarakat itu adalah kalau kita aman dengan tetangga kita. Sehingga pagar rumah kita itu adalah mereka yang kita bangun relasinya dengan sebaik-baiknya. Baik, namanya makanya ada RT RW, rukun tetangga, rukun warga. Betul, makanya namanya rukun. Rukun tetangga, jadi dengan tetangga itu harus rukun. Begitu kita tidak rukun, baru masuk tetangga kita sudah bilang, dia pulang lagi nih, kira-kira begitu. Baik, kita harapkan ini semua konsolidasi politik ini tidak hanya pada tingkat elit dan bersifat seremonial saja, ya, tapi juga tingkat elit begitu. Betul, ya, sehingga akhirnya NKRI ini benar-benar menjadi
sesuatu yang utuh. Kita adalah namanya sila ketiga itu Persatuan Indonesia, bukan penyeragaman Indonesia. Baik, terima kasih Pak Abdul Muti sudah bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Kami akan menunggu saran dan masukan Anda melalui email kami dan juga Facebook, Twitter, serta YouTube Berita 1 TV. Atas nama seluruh kru yang bertugas malam hari ini, saya Valerina Daniel. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.